Kita sering banget kan mikir kalau sebuah kerajaan besar itu runtuh pasti karena diserang musuh dari luar. Tapi, gimana kalau ternyata luka yang paling mematikan itu justru datang dari dalam? Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu babak paling krusial dalam sejarah Nusantara, Perang Paregreg, sebuah perang saudara yang jadi awal dari senjakala keagungan Majapahit. Kutipan ini, wah ngena banget. Ini bukan sekedar pertempuran biasa loh. Perang Paregreg ini ibarat retakan besar di fondasi Majapahit. Sebuah perseteruan keluarga yang akhirnya mengguncang tahta dan ya membuka jalan bagi keruntuhannya. Ini dia, awal dari akhir. Pertanyaannya, gimana ceritanya kerajaan sehebat Majapahit yang katanya menguasai hampir seluruh Nusantara, kok bisa mulai hancur dari dalam? Yuk kita telusuri akarnya, yang ternyata semua bermuara pada satu momen penting, wafatnya Sang Raja Agung. Coba kita bayangin dulu, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit itu lagi di puncak-puncaknya, zaman keemasannya. Tapi, begitu beliau wafat di tahun 1389, nah disinilah masalah besar dimulai. Nggak ada putra mahkota yang jelas dari permaisurinya. Dan inilah yang jadi percikan api perebutan tahta yang bakal membakar kerajaan selama bertahun-tahun. Setelah Hayam Wuruk wafat, bibit-bibit perpecahan mulai tumbuh subur. Jadi, siapa aja sih yang terlibat dalam konflik pahit ini? Ini bukan sekedar rebutan kuasa antar jenderal. Bukan, ini tuh bisa dibilang drama keluarga kerajaan yang membelah Majapahit jadi dua kubu yang saling benci. Oke, jadi di sini ada dua kubu yang saling berhadapan. Di satu sisi ada Istana Barat di Trowulan, ini pusat kekuasaan resminya. Pemimpinnya Wikramawardhana, menantunya Hayam Wuruk. Di sisi lain, kita punya Istana Timur di Blambangan yang dipimpin oleh Bre Wirabumi, putranya Hayam Wuruk tapi dari seorang selir. Dua-duanya merasa paling berhak atas warisan sang raja. Nah, ini nih yang seru. Menurut kita para raton, pemicunya banyak. Bre Wirabumi merasa haknya sebagai anak raja nggak dianggap. Puncaknya, perebutan gelar Breh Lasem. Bayangin deh, dua kubu ini sama-sama ngasih gelar itu ke istri mereka masing-masing. Ini udah kayak deklarasi politik, nunjukin kalau nggak ada yang mau ngalah sama sekali. Karena dua-duanya sama-sama keras kepala, ya udah, perang nggak bisa dihindari lagi. Dan pertikaian ini punya nama yang unik banget dalam sejarah. Nama yang benar-benar ngegambarin betapa destruktif dan melelahkannya perang ini. Namanya Perang Paregreg. Kata regreg ini penting banget. Artinya, perang ini bukan pertempuran kilat yang sekali serbu selesai. Bukan, ini konflik yang alot, maju mundur, tersendat-sendat, dan sangat-sangat melelahkan. Benar-benar perang yang menguras habis sumber daya dan energi kedua belah pihak. Perangnya pecah di tahun 1404. Selama 2 tahun, mereka saling serang tanpa henti. Sampai akhirnya di tahun 1406, pasukan Istana Barat berhasil mendobrak pertahanan Istana Timur. Breh Wirabumi coba kabur, tapi sayangnya tertangkap dan dieksekusi. Sebuah akhir yang tragis banget buat salah satu putra Hayam Wuruk. Seolah-olah perang saudara ini belum cukup rumit, ada insiden internasional yang bikin makin runyam. Armada raksasa Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming Tiongkok kebetulan lagi mampir ke Jawa. Sialnya, dalam kekacauan pertempuran, pasukan Wikramawardhana salah serang. Mereka kira rombongan Cheng Ho ini sekutunya Istana Timur. Akibatnya fatal. Kesalahan ini, wah harganya mahal banget. Kaisar Ming marah besar, dan Majapahit yang kondisi keuangannya udah morat-marit karena perang, dipaksa bayar denda ganti rugi sebesar 60.000 tahil emas. Ini pukulan ekonomi yang telak banget di tengah krisis politik. Jadi singkat cerita, Istana Barat memang menang. Wikramawardhana berhasil menyatukan lagi kerajaannya. Tapi kemenangan ini tuh yang disebut kemenangan Piris. Tahu kan, menang sih menang, tapi ongkosnya terlalu mahal. Kerugiannya jauh lebih besar dari keuntungannya. Saking besarnya, kemenangan ini malah terasa seperti kekalahan. Dampak perang ini terasa di semua lini kehidupan Majapahit. Kita bisa lihat dari 4 area utama ini. Politiknya hancur lebur, ekonominya ambruk, wilayah kekuasaannya lepas satu persatu, dan yang gak kalah penting, kerusakan ideologis yang merusak jiwa kebesaran Majapahit itu sendiri. Jadi poin krusialnya begini, karena pemerintah pusatnya lemah, daerah-daerah taklukan di luar Jawa langsung, mumpung nih, mereka melepaskan diri. Secara ekonomi, kerajaannya bangkrut. Dan yang paling dalam, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan sekedar slogan, itu filosofi dasar Majapahit. Nah, kalau saudara sendiri saling bunuh, apa artinya lagi coba? Semboyan itu hancur sudah.
Sekarang, mari kita sambungkan benang merahnya. Perang Paregreg ini emang bukan babak final dari Majapahit. Tapi, perang inilah yang menciptakan kondisi yang membuat keruntuhan itu jadi sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Nah, ini dia efek dominonya. Perang Paregreg bikin kekuatan internal kerajaan ambyar. Kas negara kosong, kontrol atas jalur perdagangan di laut lepas, kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan baru, yaitu kesultanan-kesultanan di pesisir yang ekonominya justru makin kuat dari perdagangan. Majapahit, yang dulunya penguasa lautan, sekarang jadi nggak berdaya buat membendung arus perubahan zaman. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Ancaman terbesar bagi Majapahit pada akhirnya bukanlah invasi dari luar, tapi perselisihan di dalam istananya sendiri. Luka yang disebabkan oleh Perang Paregreg ini terbukti fatal, dan Majapahit nggak pernah benar-benar pulih dari pendarahan internal ini. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan abadi ya, pertanyaan yang relevan nggak cuma buat Majapahit, tapi juga buat kekuatan besar manapun dalam sejarah. Jangan-jangan musuh terbesar dari sebuah kekaisaran yang perkasa, ya dirinya sendiri. Sesuatu untuk kita renungkan sama-sama.